Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala ba'duhum yushtaratu ay ya'rifat dalilat tafsidiyah lakinil jumhuru ala annahu yakfid dalilul ijmaliyu likulli aqidatin min hadhil khamsina. Telah berkatalah sebahagian para ulama. Apa yang dikatakan? Disyaratkan akan bahwa mengenal ianya seseorang akan dalil yang tafsili. Tetapi bermula jumhur ulama di atas demikian itu bahwa memadalah dalil ijmali bagi tiap-tiap akidah daripada ini 50. Kemudian disebutkan oleh sebahagian ulama, karena penjelasan sebelumnya diwajibkan untuk tiap-tiap orang muslim mengetahui akidah 50 beserta dalilnya, baik itu dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Tapi sebahagian ulama, sebahagian kecil ulama itu mensyaratkan untuk seorang muslim mengetahui dalil yang tafsili atau dalil yang sangat terperinci, dalil yang sangat mendalam. Sama dengan ba'duhum mengatakan bila seseorang muslim hanya mengetahui dalil ijmali saja, dalil pas-pasan atau dalil yang tidak mendalam, maka itu tidak sah imannya. Dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena menurut ba'duhum, sebahagian kecil ulama, itu yang diwajibkan adalah dalil tafsiri, dalil yang mendalam, bukan dalil ijmali. Sama dengan pendapat ini sangat keras. Artinya jika ada seseorang ketika ditanyakan apakah Allah itu ada, dia menjawab ada. Buktinya ada makhluk, ada alam. Kemudian ditanyakan lagi, bukankah alam ini terjadi dengan sendirinya? Alam ini siapa yang menciptakan? Kan alam ini sangat besar. Dunia ini sangat besar. Siapa yang mampu menciptakan? Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Maka orang tersebut tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa berdebat di atas pendapat orang tersebut. Maka menurut ba'duhum, orang ini ahli neraka. Makanya pendapat ini ditentang oleh kebanyakan ulama, oleh jumhur ulama. Para jumhur ulama mengatakan bahwa tidak harus dalil yang mendalam, cukup dengan dalil yang seadanya saja. Ketika seseorang mengatakan Allah itu ada, dalilnya ada makhluk, ada bumi, ada langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Nah, itu sudah cukup menurut jumhur, menurut kebanyakan ulama. Itu sudah melepaskan dia daripada kewajiban. Tapi ba'duhum tidak. Makanya di antara para jumhur ulama ini adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat menentang pendapat daripada ba'duhum ini, sebahagian ulama. Karena kenapa? Menurut beliau, bila orang yang dianggap beriman harus menguasai dalil tafsili, maka pendapat tersebut seperti mengkecilkan rahmat Allah. Karena nanti kalau pendapat ba'duhum, di dalam syurga, isi ahli syurga hanya orang-orang alim saja.
orang yang punya kemampuan yang mendalam. Sedangkan seperti kita yang dalilnya pas-pasan, yang kita belum mampu berdebat, maka kita di dalam neraka. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak boleh seperti itu pendapatnya. Kenapa berbahaya? Masa surga itu hanya diisi oleh orang-orang yang pandai saja? Itu kan mengecilkan rahmat Allah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, di dalam hadis, sedangkan di dalam hadis, ahli surga itu 2/3-nya diisi oleh umat Nabi Muhammad. Artinya bila ahli surga itu dibagi menjadi 3 kelompok, 2 kelompok itu adalah umat Nabi Muhammad. Maka pendapat ini tidak relevan, pendapat ba'dhum. Karena kalau kita berpegang pada pendapat ba'dhum, sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang bisa merasakan kenikmatan syurga. Maka Imam Al-Ghazali sangat menentang pendapat ba'dhum. Karena menurut beliau tidak mungkin seperti itu. Rahmat Allah itu sangat besar. Rahmat Allah bukan hanya kepada orang pandai saja, bahkan orang-orang yang ilmunya terbatas tapi dia mau mencari ilmu, ataupun dia mau beribadah kepada Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan syurganya Allah. Maka pendapat ba'dhum ini ditentang oleh kebanyakan ulama. Menurut para jumhur ulama, dalil ijmali saja, dalil yang tidak terlalu mendalam itu sudah cukup untuk dikatakan seseorang itu sah imannya. Maka dari perdebatan antara para ulama, Syekh Abu Ibrahim Al-Bajuri mengambil kesimpulan. Kata beliau, dari perdebatan tersebut bisa kita ambil 3 kesimpulan tentang memahami dalil tafsili, memahami dalil yang mendalam. Ini juga disebutkan di dalam syarih kitab Kifayatul Awam ini, atau penjelasan dari kitab Kifayatul Awam yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kata beliau, ada 3 kesimpulan dari perdebatan ulama tersebut. Pendapat yang pertama, bahwa hukum mengetahui dalil tafsili, dalil yang mendalam, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bila di dalam sebuah wilayah tidak ada seorang pun yang mampu menguraikan dalil tafsili, dalil secara mendalam tentang sifat-sifat Allah, tentang adanya Allah, tentang qidam Allah, tentang kekalnya Allah, maka itu dihukumkan semuanya berdosa satu wilayah itu. Artinya harus ada satu orang yang mampu menjelaskan dalil tafsili. Maka kalau di dalam sebuah wilayah itu diwajibkan bagi pemerintahnya untuk membiayai satu orang belajar dalil tafsili. Kalau enggak, semua orang di wilayah tersebut berdosa. Itu pendapat yang pertama. Di pendapat yang pertama, mempelajari dalil tafsili itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian pendapat yang kedua, kesimpulan yang kedua, mempelajari dalil tafsili ini sunat. Sunat setelah mempelajari dalil ijmali, dalil yang tidak terlalu mendalam. Misal kita mampu mendalilkan Allah itu ada, cuma sekedarnya saja, berarti kita disunatkan untuk mempelajari dalil tafsili. Itu pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kata Abu Ibrahim Al-Bajuri, bahwa seseorang bila tidak mampu menguraikan dalil tafsili, ini hukumnya berdosa ataupun dianggap sebagai orang yang melakukan maksiat. Itu 3 kesimpulan. Artinya tidak boleh kita menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa kalau seseorang tidak mampu menguraikan dalil tafsili di atas i'tiqad 50 ini, dia itu dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai iman.
Tidak boleh. Karena ditentang oleh jumhur ulama. Kemudian selanjutnya di sini musannif mencoba memberi contoh bagaimana seseorang itu dikatakan mampu menguasai dalil tafsili atau hanya menguasai dalil ijmali saja. Ini contohnya. Ini contoh konkretnya ya yang dijelaskan oleh musannif. Wad dalilut tafsiliyu, dan bermula dalil yang tafsili, mithaluhu idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala, dan bermula dalil yang tafsili itu bermula contohnya dalil tafsili itu apabila ditanyakan akan seseorang bermula apakah dalil di atas wujudnya Allah Ta'ala, ayyuqala hadhil makhluqatu, bahwa dijawab akannya pertanyaan bermula dalilnya Allah Ta'ala itu ini segala makhluk. Fayaqulu lahu sa'ilu al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin fayajibuhu. Maka bertanya baginya seseorang oleh orang yang bertanya, bermula segala makhluk itu dalil di atas wujud Allah Ta'ala daripada jihad imkannya makhluk atau daripada jihad wujudnya makhluk sesudah tiada. Fayajibuhu, maka menjawab ianya seseorang akannya pertanyaan. Wa amma idza lam yajibuhu, dan adapun apabila tidak menjawab ianya seseorang akannya pertanyaan, bal qala lahu, tetapi berkata ianya seseorang baginya si penanya, hadhil makhluqatu faqat, bermula dalil wujudnya Allah Ta'ala itu ini segala makhluk, faqat saja-saja. Walam ya'rif min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adamin, dan tidak mengetahui ia seseorang min jihati imkaniha daripada jihad imkannya makhluk atau wujudnya makhluk ba'da adamin sesudah tiada. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya seseorang dalilu ijmaliyu, itu dalil yang ijmali, dalilun ijmaliyun, itu dalil yang ijmali, wa huwa kafin indal jumhuri, dan bermula dianya dalil ijmali itu mumadalah di sisi jumhur ulama. Kemudian di sini musannif ingin menunjukkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan bagaimana seseorang itu dianggap sudah menguasai dalil tafsili atau hanya dalil ijmali. Jadi dari contoh ini kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah pada tingkatan mampu menguraikan dalil tafsili yang mendalam, atau kita hanya mampu menguraikan dalil yang ijmali saja atau dalil yang tidak terlalu mendalam. Kita lihat contohnya. Jika seseorang bertanya, apa dalil atau apa bukti bahwa Allah itu ada atau bahwa Allah itu bersifat wujud? Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Kemudian dijawab oleh seseorang, bukti Allah itu ada hadhil makhluqat. Ini makhluk. Karena ada makhluk. Makna makhluk di sini adalah ma siwa Allah, yaitu sesuatu yang bukan Allah itu makhluk semuanya.
baik itu jin, malaikat, manusia, pepohonan, binatang, ataupun meja, buku, itu semua makhluk. Jadi yang bukan Allah itu disebut sebagai makhluk. Bahkan termasuk makhluk adalah waktu. Waktu itu makhluk. Maka Allah itu tidak mungkin terikat dengan makhluknya. Artinya Allah tidak mungkin terikat dengan waktu. Karena waktu itu makhluk. Contohnya sekarang, misalkan sekarang jam 1 siang. Kalau kita bertanya, apakah Allah Ta'ala sekarang juga sedang berada dalam jam 1 siang? Anda tidak mungkin. Mustahil. Karena Allah tidak terikat dengan waktu. Kalau kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain, terikat kita dengan waktu. Sekarang jam 1, sebentar lagi jam 2, jam 3. Artinya saat kita berada dalam jam 1, tidak mungkin kita mampu pergi kepada jam 2. Tetapi Allah itu tidak mungkin terikat dengan waktu. Karena waktu itu makhluk. Sudah. Kemudian orang yang bertanya menanyakan lagi. Karena jawaban tadi hanya apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Buktinya ada makhluk. Makhluk ini semua diciptakan oleh Allah. Berarti Allah itu ada. Kemudian ditanyakan lagi. Makhluk ini, makhluk yang ada ini, itu sebagai dalil di atas wujud Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Apakah dari sisi imkannya makhluk? Atau dari sisi wujudnya makhluk sesudah tiada? Apa makna imkan? Dari sisi imkan. Imkan itu sama juga dengan mungkin. Apa makna mungkin? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang mungkin. Apa makna sesuatu yang mungkin? Artinya makhluk ini boleh ada ataupun boleh tidak ada. Boleh Allah menciptakan makhluk, boleh tidak. Karena Allah boleh menciptakan atau boleh tidak menciptakan, maka makhluk ini disebut sebagai sesuatu yang mungkin. Artinya, ketika Allah tidak menciptakan makhluk, andai kata Allah tidak menciptakan makhluk sesuatu apapun, tidak Allah ciptakan, tentu Allah mampu menciptakan. Tapi tidak Allah ciptakan. Apakah Allah itu layak disebut sebagai Tuhan? Tentu layak sekali. Karena kenapa? Menciptakan makhluk itu bukan kewajiban Allah. Allah tidak wajib menciptakan makhluk. Andai kata makhluk ini tidak diciptakan, maka Allah itu tetap ada. Maka jika ditanyakan ini karena ada makhluk, Allah itu ada. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, apakah Allah itu ada? Jawabannya tentu tetap Allah itu ada. Karena menciptakan makhluk bukan kewajiban Allah. Berbeda dengan misalnya sifat-sifat yang wajib. Ada kudrah, kuasa. Andai kata Allah itu tidak kuasa, tidak punya kekuasaan, dia tidak mampu menciptakan makhluk, dia tidak mampu mengatur bumi, maka Allah itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil, karena Allah pasti kuasa, pasti kudrah. Misal baqa, artinya kekal. Seandainya Allah itu tidak kekal, maka Allah itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Dan itu sesuatu yang mustahil. Karena Allah itu wajib bersifat dengan baqa. Maka menciptakan manusia itu bukan wajib bagi Allah. Artinya mau manusia ini diciptakan, mau makhluk diciptakan, ataupun tidak Allah ciptakan, maka Allah itu tetap ada. Allah itu tetap layak disebut sebagai
sebagai Tuhan. Nah, itu makna imkan. Kemudian, atau dari sisi wujudnya makhluk sesudah tiada. Atau menjadi dalil makhluk ini adanya Allah, apakah makhluk ini ada sesudah tiada? Karena kan makhluk ini pertama tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Artinya ada makhluk ini sesudah tiada. Nah, sebelumnya tiada. Nah, dari dua sisi ini, sisi yang mana yang menjadi dalil atau bukti bahwa Allah Ta'ala itu wujud? Fayajibuhu, maka dia mampu menjawabnya. Artinya dia ini sudah menguasai dalil tafsili. Namun sebenarnya kedua-dua sisi ini, baik dari sisi imkannya makhluk atau dari sisi wujudnya makhluk sesudah tiada, itu sama-sama menjadi dalil kepada adanya Allah. Mungkin ini semacam pertanyaan jebakan. Seolah-olah kita disuruh pilih apakah dari sisi imkannya makhluk atau dari sisi wujudnya makhluk sesudah tiada. Kita harus memilih salah satu jawaban yang benar. Padahal tidak. Kedua-duanya ini bisa menjadi dalil wujudnya Allah. Kalau dari segi imkan, boleh diciptakan atau tidak diciptakan. Andai kata Allah tidak menciptakan makhluk, maka Allah itu tetap ada. Kenapa? Karena Allah telah memilih, telah berkehendak untuk tidak menciptakan makhluk. Maka sesuatu yang berkehendak tentu ada yang menghendaki. Maka yang menghendaki tidak ada makhluk ini adalah Allah, sama dengan Allah ada. Kemudian pada realitanya sekarang, bahwa Allah telah memilih, Allah telah berkehendak menciptakan makhluk. Menciptakan makhluk dari sisi adanya makhluk sesudah tiada, sebelum tiada. Maka sesuatu yang ada, yang pada dasarnya tidak ada, tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kedua sisi ini bisa menjadi dalil tentang wujudnya Allah. Cuma penguraiannya saja yang sedikit berbeda. Artinya mau makhluk ini imkan ataupun mau makhluk ini ada sesudah tiada, tentunya perlu kepada sesuatu yang menciptakannya, yaitu Allah. Ataupun tidak diciptakan, maka tentunya ada yang berkehendak untuk tidak menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mampu menjawab seperti demikian. Artinya dia sudah mampu menguasai dalil tafsili. Adapun apabila dia tidak mampu menjawab, dia tidak bisa menguraikan dari sisi imkan atau dari sisi adanya makhluk sesudah tiada, mana yang menjadi bukti wujudnya Allah, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mampu mengatakan bahwa makhluk ini sebagai bukti adanya Allah. Itu saja yang dia jawab. Maka orang tersebut dianggap hanya mampu menguraikan dalil ijmali, dalil yang tidak mendalam, dalil pas-pasan. Maka menjawab dalil ijmali, dalil yang pas-pasan tadi, ini menurut jumhur ulama sudah memadai. Sudah dianggap orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita mengatakan kalau dia hanya mampu menjawab ini makhluk, kemudian dia tidak mampu menguraikan apakah dari sisi imkannya makhluk atau wujudnya makhluk sesudah tiada. Itu tidak boleh kita katakan dia itu orang tidak beriman. Itu tidak boleh. Karena menurut jumhur ulama ini saja sudah cukup. Dan setiap akidah yang 50 ini dia harus mampu, harus punya dalil, harus mampu menyebutkan dalil.
Karena itikat 50 itu bukan wujud saja. Ada nanti qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, sampai seterusnya. Itu setiap akidah itu harus mampu mengutarakan dalil, walaupun hanya dalil ijmali saja, dalil yang pas-pasan saja. Mungkin hanya ini dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.